Baik rekan-rekan, untuk kegiatan akhir kita adalah melakukan analisis dan sintesis. Tentunya rekan-rekan harus menggunakan beberapa tahapan itu untuk membangun sebuah analisis dan sintesis. Ini penting, analisis dan sintesis ini untuk menjelaskan seberapa jauh tema Anda berada dalam lingkungan jurnal-jurnal, perkembangan jurnal-jurnal saat ini. Nah, saya menggunakan subjudul ini, perhatikan bahwa ini adalah tema ya, titik-titik ini tema. Jadi tema Anda silahkan dipilih gitu ya. Ini penjelasannya silahkan dalam paragraf 1 seperti ini sebagai contohnya, petunjuknya seperti itu. Nah, saya ingin menjelaskan di akhir ya, di akhir pada saat kita mengambil sebuah sintesis gitu ya. Sebelum ini konsepnya adalah pengembangan, ini sintesis ini mungkin kalau dalam kerangka Bloom ini masuk dalam C5 ya, atau sebelumnya create ya. Kita membangun kerangka konseptual. Nah, saya ingin membangun sebuah kerangka konseptual setelah ini mungkin ya. Ini nanti teman-teman kan menemukan sendiri ya. Kalau saya ini sudah saya temukan itu ya. Intinya adalah ada tulisan di sini, penjelasannya adalah berdasarkan hasil analisis. Review ini mengusulkan sebuah kerangka konseptual yang menghubungkan antara desain fisik lingkungan belajar. Jadi fisik lingkungan belajar itu didesain ternyata bisa mempengaruhi kinerja akademik. Nah, di mana seorang siswa itu sangat 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 terpengaruhi oleh lingkungan fisik di sekolahannya. Dan saya berpikir memang lingkungan fisik itu ternyata juga mempengaruhi faktor psikologis. Karena ada beberapa jurnal yang mengatakan bahwa ini ada dukungan motivasi. Nah, memberi motivasi, lingkungan fisik, lingkungan belajar itu ada motivasi, sehingga saya memikirkan bahwa faktor psikologis bisa dipengaruhi oleh fisik lingkungan belajar. Nah, dari sini kita menemukan bahwa kenyamanan belajar itu sebenarnya adalah sebuah kinerja akademik yang sangat tinggi dan faktor psikologis yang baik. Itu bukan hanya faktor psikologis gitu ya. Jadi kenyamanan seorang yang belajar itu termaktub dalam dua hal, yaitu faktor psikologis dan kinerja akademiknya. Sehingga nanti dua hal inilah yang kita sebut sebagai kenyamanan belajar. Itu adalah usulan. Jadi usulan dari kegiatan review ini. Apakah ini nanti benar dan tidak tentunya harus diuji dalam penelitian berikutnya ya, atau penelitian kuantitatif ya, menguji dan sebagainya, atau kita akan melakukan kualitatif untuk memotret apakah ini benar atau tidak kejadian seperti ini, atau pengembangan. Anda mengembangkan ini bisa nggak ini menyuplai sebuah kenyamanan belajar, dan tentunya itu adalah riset selanjutnya untuk Anda. Namun kali ini saya hanya mengusulkan sebuah kerangka teoritik bahwa fisik lingkungan itu adalah sebuah kinerja akademik dan faktor psikologis akan menimbulkan kenyamanan belajar. Itu hanya kerangka konseptual yang saya bangun. Nah, rekan-rekan tentunya akan membangun kerangka konseptual sendiri-sendiri. Itu penting setelah rekan-rekan membaca ini, dan ini akan menjadi desain Anda nantinya dalam riset-riset Anda. Baik, itu saja mungkin penjelasan saya sampaikan terima kasih. Mudah-mudahan segera bisa diwujudkan sebuah review yang menghasilkan kerangka konseptual.